Halo, selamat datang di podcast Gibahin dari Agribisnis. Boleh? Dede dulu, dede. Hai. Oke, perkenalan dulu ya. Nama saya Rian Andriani Pranata dan hari ini akan menjadi moderator di podcast hari ini dengan membahas terkait topik-topik yang sangat menarik gitu untuk kalian semua, yaitu membahas tentang membuat perencanaan bisnis, yaitu terkait dengan perencanaan laba jangka pendek. Nah, apa sih ini? Apa sih pentingnya pembuatan BEP dalam perencanaan bisnis? Maka dari itu, saya ini dan kita semua di sini nih bakal mengkomparasi atau menggibahin hasil-hasil dari bedah jurnal kita sendiri-sendiri ya, teman-teman. Mungkin kita bakalan perkenalan dulu terkait dengan narasumber kita yang keren-keren sekali hari ini. Masya Allah. Mungkin dari Galus sendiri, enggak perkenalan dan jurnalnya apa yang akan dibahas gitu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Galuh Pramandayuda dengan NIM H340 1211136. Di sini saya akan membahas atau membedah jurnal mengenai analisis BEP perencanaan laba jangka pendek dari UMKM Bananais.co. Gitu. Langsung aja. Oke, kenalin nama saya Rahma Safira Putri dengan NIM H340121155. Saya membedah jurnal dari Cafe Limas di Palembang yang menjual berbagai macam kopi dan juga makanan-makanan berat. Oke, kenalin saya Safona Sabila Putri Sudrajat dengan NIM H34012111011. Saya akan membedah jurnal mengenai Indomie gitu, kayak Indomie itu makanan yang emang digemarin banyak orang banget. Jadi kayak kita nanti simak ya gimana tentang perencanaan laba jangka pendeknya. Keren-keren semua ya teman-teman, dari jurnal-jurnalnya dari Galus sendiri yaitu dari bananais.co, dan dari Vira sendiri itu ada UMKM Cafe Limas, dan dari Safwa sendiri itu pada Indomie. Nah, mungkin kita bareng berkabar terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dari saya pribadi, karena hari ini sebenarnya waktunya libur ya teman-teman, di masa-masa sisi UAS, tapi kita menyempatkan buat mengerjakan podcast seperti itu. Betul sekali, alhamdulillah saya juga baik-baik aja kabarnya. Mungkin semoga podcast ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik. Saya juga sama gitu ya sama yang lain. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Semangat banget nih buat podcast hari ini gitu. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk ditonton terus sampai akhir gitu pembahasan dari kita semua, dari Gibahin hari ini. Oke. Terkait jurnal-jurnal yang bakal kita bahas atau kita bedah di sini. Nah, mungkin menarik nih dari narasumber kita, mungkin bisa dijelasin sedikit nih tentang review dari jurnalnya terkait dengan masalah yang ada dan perusahaan-perusahaan yang emang mereka bedah gitu. Mungkin dimulai dari Galus terlebih dahulu. Ya, terima kasih Rian. Oke, jadi gini, permasalahan di jurnal Bananais.co ini sebenarnya masalahnya karena UMKM Bananais.co ini dia nggak pernah ngebahas soal ini kan. Dia kayak nggak pernah menentukan BEP-nya, nggak pernah menentukan margin of safety-nya. Jadi jurnal ini untuk membantu UMKM Bananais.co ini untuk menentukan BEP-nya, sehingga penjualannya di bulan Oktober, November, September, Oktober, November itu ada ketentuan BEP-nya, lalu bisa ditentukan 20% target capaian untuk Desember seperti itu. Masalahnya seperti itu. Nah, Bananais.co itu sendiri merupakan, nah kalau misal teman-teman ngedengar nama Bananais.co, pasti kan yang terlintas di pikiran teman-teman itu soal pisang. Iya, bener kan? Iya, bener. Dan itu bener. Bener. Nah, jadi Bananais.co ini itu salah satu UMKM di daerah Tambun, Bekasi yang bergerak di bidang F&B seperti itu. Dia itu ngejual berbagai macam varian rasa dari olahan pisang nugget kayak gitu, pisang nugget. Nah itu varian rasanya banyak banget. Ini aku coba sebutin aja ya. Pertama ada coklat, green tea, keju, strawberry, tiramisu, cappuccino, Oreo, kacang tanah, dan Oreo. Banyak banget kan. Nah itu, jadi sebenarnya Bananais.co ini juga udah mulai lumayan besar, karena mulai berdirinya itu sejak tahun 2022 bulan Agustus, yang didirikan oleh Bapak Gian Karisman yang berlokasi di Tambun, Bekasi. Seperti itu ya.
Wah, menarik sekali ya dari jurnal yang Galuh bedah kali ini terkait bananas.co. Nah, mungkin kita lanjut nih dari jurnal yang bakal dibahas oleh Safia sendiri. Gimana Safwa? Maaf, mungkin rada gugup gitu. Oke Rian, mungkin dari aku sendiri tuh membahas tentang Indomie ya. Jadi kayak jurnal yang aku baca itu ditulis sama Rudi Gustia Dwi Putra. Dan sebelum masuk ke permasalahan mungkin mau ngejelasin dulu tentang deskripsi dari Indomie-nya sendiri gitu ya. Eh, Indomie itu kan kayak udah produk yang familiar banget gitu kan didengar sama kita gitu, kayak banyak banget yang suka sama Indomie. Dan Indomie itu merupakan salah satu produk yang dari perusahaan Indofood gitu atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di mana perusahaan ini tuh didirikan pada tahun 1990 dan banyak banget gitu PT Indofood ini tuh bergerak di berbagai bidang gitu. Salah satunya tuh kayak di makanan olahan, minuman, terus minyak goreng, bumbu-bumbu instan gitu. Terus juga ada juga pabrik gandum dan juga pabrik pembuatan karung tepung gitu. Nah, mungkin karena banyaknya bidang yang di Indofood sendiri gitu. Kalau aku cuman mungkin mau bahas tentang Indomie-nya aja kali ya. Kalau Indomie itu kan menjadi produk yang diminatin sama banyak orang gitu. Kayak apalagi kita sebagai mahasiswa gitu, kayak anak kuliahan kayaknya wajib banget gak sih nyetok Indomie gitu ya. Kayaknya tuh Indomie menjadi teman untuk makan kita gitu. Nah, Indomie ini tuh karena banyaknya diminatin sama orang, mungkin ya karena perusahaannya juga udah besar gitu. Makanya tuh dengan tadi manfaat dari BEP itu sendiri banyak banget kan yang dibutuhkan di perusahaan juga. Jadinya tuh untuk di perusahaan ini tuh khususnya di Indomie ini tuh perlu banget dengan menggunakan manfaat BEP, manfaat perencanaan laba gitu maksudnya. Ya, jadi menggunakan BEP gitu karena produk Indomie ini sendiri udah terkenal dan agar memaksimalkan penjualan produk itu supaya lebih laku lagi di pasaran. Mungkin gitu sih. Menarik sekali ya teman-teman dari jurnal yang bakal dibedah oleh Safra sendiri terkait makanan kita sehari-hari gitu untuk mahasiswa, yaitu terkait Indomie. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya narasumber yang ketiga, yaitu Vira sendiri. Mungkin bisa dijelasin seperti teman Galuh dan dari Safra sendiri. Mungkin banget. Oke, jadi kalau saya ini kan dari UMKM ya, siapa sih pasti kan banyak ya kafe-kafe kan menjamur nih. Salah satunya nih yang Cafe Limas Palembang di Palembang ini. Jadi sebenarnya permasalahan di jurnal ini itu jadi sebenarnya si Cafe Limas ini volume penjualannya tuh tinggi. Volume penjualannya tinggi dan dia punya beberapa menu yang salah satunya yang paling banyak dibeli itu dari minumannya tuh kayak cappuccino, terus ya kayak kopi-kopian lah, dan juga salah satunya kalau makanan berat itu kayak ada chicken katsu gitu. Nah sebenarnya volume penjualannya tinggi, kafenya juga diminati mungkin di Palembang itu lumayan diminati gitu. Akan tetapi pemiliknya itu belum mengetahui berapa sih penjualan yang harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian gitu. Makanya dari analisis jurnal yang ditulis oleh Eka Jumarni Fitri dari Politeknik Sriwijaya, itu dilakukanlah analisis BEP agar membantu si pemilik Cafe Limas ini untuk tidak mengalami kerugian begitu, Rian. Wah, menarik semua ya dari ketiga narasumber kita terkait jurnal-jurnal yang bakalan dibedah dari mulai Galuh, bananas.co, terus dari Safwa Indomie, terus dari Vira sendiri itu UMKM Limas. Nah, mungkin dari ketiga narasumber kita ini membahas atau mempermasalahkan terkait perencanaan laba jangka pendek yang mana lebih dikerucutkan lagi terkait BEP yang bakal menjadi masalah di setiap jurnalnya. Mungkin nanti kita bakalan berbicara lebih jelas lagi atau lebih detail lagi terkait dengan BEP itu sendiri. Oke, karena kita membahas terkait BEP nih, mungkin saya sebagai moderator mau bertanya-tanya kepada kalian terkait jurnalnya itu. Menurut kalian di bisnis atau di perusahaan itu sangat penting gak sih BEP itu sendiri buat perhitungannya? Mungkin bisa dijelasin nih dari Safwa terlebih dahulu.
Oke, mungkin dari jurnal yang aku baca tentunya BEP ini tuh penting banget gitu ya. Dan BEP itu sendiri itu sebenarnya apa sih gitu? BEP atau break even point itu merupakan kayak teknik analisa yang digunakan sama perusahaan di mana ada hubungannya antara volume penjualan dengan profitabilitas gitu. Dan BEP ini tuh penting banget di perusahaan karena selain perusahaan itu bisa tahu keuntungan dan kerugian dari penjualan yang dijual gitu produknya itu, bisa tahu juga titik impas apakah penjualannya itu nyampe di titik impas atau enggak. Terus selain dari bisa mengetahui hal tersebut juga, BEP ini tuh juga bisa membantu perusahaan khususnya itu di pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Mungkin gitu sih Rian. Keren, menarik sekali ya. Mungkin bisa dilanjut nih kepada narasumber yang kedua, yaitu Vira sendiri terkait BEP. Apakah penting gitu buat perusahaan itu? Oke, berdasarkan jurnal yang saya baca ya, jadi ya sangat penting sebenarnya, sama banget kayak Safa, karena dari perhitungan ada perhitungan penentuan volume penjualan, biaya yang dikeluarkan, dan juga titik impas. Jadi perusahaan khususnya Cafe Limas ini juga dapat mengetahui nih besaran tingkat volume penjualan yang harus dilakukan sehingga dapat mengetahui posisi titik impas untuk menghindari kerugian. Lalu juga ada yang namanya margin of safety ya teman-teman, untuk mengetahui seluruh penjualan antara penjualan tertentu dengan penjualan pada titik impas. Jadi kita bisa tahu kapan kita udah untung atau kita masih harus lebih memperbanyak penjualannya, begitu Rian. Aduh, menarik terkait BEP itu sendiri, itu menarik menurut saya itu. Sampai apalagi kita di sebuah agribisnis yang mana perusahaan-perusahaan membutuhkan BEP. Nah, berdasarkan dari penjelasan dari Safa sama Vira sendiri nih, apalagi yang ke highlight dari Viranya sendiri itu terkait margin of safety, yaitu untuk mengetahui selisih antara penjualan tertentu dengan penjualan pada impas. Nah, saya mau bertanya nih kepada Galuh sendiri. Nah, bagaimana sih BEP dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk penentuan harga itu sendiri, harga dari produk sebuah yang dihasilkan oleh perusahaan itu? Mungkin dari Galuh, monggo. Ya, terima kasih Rian. Kalau ngebahas soal BEP, sebenarnya lebih pengen bisa masuk juga kan kita bahasnya yang kayak FMCG gitu-gitu kan, fast moving consumer goods seperti itu. Nah, kenapa BEP ini penting untuk perusahaan-perusahaan FMCG? Karena kalau misal mereka tuh bersiklusnya tuh cepet kan, kayak contohnya Indomie sekali penjualan mungkin sebulan, atau UMKM Cafe sekali penjualan mungkin 1 bulan. Nah, saya sendiri juga Bananas.co ya 1 kali penjualan 1 bulan. Pasti yang dianalisis dari BEP-nya masing-masing dari kita yaitu per bulannya gitu kan. Kalau misal kasusnya lain kayak contohnya sawit atau apa yang banyak permasalahan di dalamnya yang nggak bisa dipotong dalam waktu 1 bulan, mungkin satu siklus penjualannya dia itu bisa sampai bertahun-tahun. Makanya susah nih kalau misalnya untuk penentuan BEP laba jangka pendek untuk yang selain perusahaan yang cepat bergeraknya seperti itu. Nah, kenapa BEP itu penting untuk laba jangka pendek ya, karena memang peruntukannya untuk UMKM, FMCG perusahaan seperti itu, kayak contohnya tadi Bananas.co seperti itu, atau kayak contohnya mungkin kafe yang sekarang kita lagi jalan seperti ini, itu ada aja yang ditentukan secara BEP-nya karena memang peruntukannya untuk yang laba jangka pendek khusus bagi yang pergerakannya cepat si bisnis tersebut. Itu untuk BEP itu seperti itu. Nah, keuntungannya yang bisa didapatkan Rian dan teman-teman yang sekarang sedang melihat podcast, sebenarnya keuntungannya itu untuk memproyeksi sih. Kalau misalnya berdasarkan jurnal di sini nih, kalau di Jah dan Taufani 2022 itu katanya itu bisa memproyeksi kalau misal di Bananas.co itu sendiri bilang kayak, oh dari Bananas.co ini dia ngejualnya tahun 2022 bulan September, Oktober sama November itu mereka cuma asal ngejual gitu. Nah, mereka dengan penentuan BEP itu bisa nge-tracking September, Oktober, dan November itu ngejualnya berapa unit dan berapa rupiah, sehingga bisa menganalisis dan bisa menentukan berapa sih unit yang minimal harus terjual di September, Oktober, dan November supaya mereka nggak rugi. Dan dia juga bisa nentuin di bulan Desembernya itu bisa mencapai target penjualan berapa. Nah, kalau di sini 20%. Jadi kayak bulan Desember ini dia pengen mencapai 20% lebih tinggi daripada bulan November. Itu sih, itu makanya kepake banget untuk keputusan dari pihak manajerial. Kalau dari saya seperti itu berdasarkan jurnal Khadijah dan Taufani 2022. Thank you. Oke. Terima kasih penjelasannya dari Galuh dan narasumber yang lain. Mungkin sedikit kesimpulan ya, mungkin sedikit dari tadi tuh. Nah, mungkin dari saya sendiri nih,
kesimpulannya yaitu bahwa BEP ini merupakan alat penting gitu dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga produk dan perencanaan laba jangka pendek itu sendiri. Nah, dari penjelasan Galuh sampaikan tadi bahwa dengan mengetahui BEP itu sendiri, pemilik perusahaan itu dapat menentukan jumlah unit minimal yang harus dijual dan besaran rupiah penjualan yang diperlukan agar usaha tidak mengalami kerugian. Dan juga secara keseluruhan sendiri itu, BEP itu membantu pemilik usaha untuk memahami titik minimal penjualan yang diperlukan dan mempermudah dalam menetapkan strategi penetapan harga dan target penjualannya itu sendiri. Oke, selanjutnya teman-teman sangat menarik gitu terkait dengan jurnal-jurnal yang udah kita bahas. Mungkin saya mau bertanya kembali nih kepada narasumber-narasumber kita terkait lebih dalam lagi, yaitu bagaimana sih penentuan BEP bagi perusahaan kalian sendiri yang kalian kalian bedah gitu dalam perencanaan jangka pendek. Terus juga apa saja sih yang menjadi penentu dasar pembuatan BEP itu? Mungkin dari Galuh, mungkin nanti langsung saja dilanjut dari Vira, terus Safa gitu. Mungkin mangga. Oke, terima kasih Rian. Kalau dari penjelasan jurnal atau artikel yang saya analisis, BEP itu dibagi jadi dua. Pertama BEP unit, kedua BEP rupiah. BEP unit sama BEP rupiah sebenarnya konsepnya sama. Penjualan di bananas.co itu harus minimal jual yang tertera di BEP unit sama BEP rupiah. Kalau misal kurang dari itu, nanti bakalan rugi gitu. Nah, untuk BEP unit sendiri itu penentuannya ada biaya tetap per atau dibagi sama harga per unit dikurangi sama biaya variabel. Kalau BEP rupiah itu sendiri itu biaya tetap dibagi sama kontribusi margin per unit dibagi sama harga per unit. Kalau singkatnya Rian dan teman-teman, kalau BEP unit itu fokusnya unitnya yang harus dilihat. Oh, kalau misal kita mau jual di bulan X, kita harus jual minimal X di BEP unit. Begitu pula dengan BEP rupiah. Kita juga harus melihat rupiah berapa penjualan dalam hal rupiah, berapa yang kita harus bisa dapatkan atau pendapatan berapa yang kita bisa dapatkan itu di bulan X supaya kita nggak rugi kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari jurnal yang saya baca ini, kalau sebenarnya ada juga yang sudah dijelaskan oleh Galuh, saya mau nambahin aja. Jadi analisis dalam penentuan BEP ini ada dua pendekatan teman-teman, ada matematis dan juga ada grafik. Kalau dari matematis sendiri itu BEP itu terjadi jika TR itu total revenue atau pendapatan sama dengan total cost atau total biaya ya. Nah, sedangkan kalau grafik mungkin nanti tolong ya editor dikasih gambar grafiknya gitu ya. Jadi kalau grafik ini ya melalui grafik gitu, apabila garis dari penghasilan penjualan atau total revenue dan garis biaya atau total cost itu bertemu di titik yang sama atau yang biasa kita sebut itu berpotongan gitu di antara dua garis tersebut. Jadi kalau di bawah BEP itu dinyatakan rugi dan kalau di atas titik BEP itu dinyatakannya profit perusahaannya gitu teman-teman. Mungkin bisa dilanjut oleh Safwa ya. Mungkin tadi juga udah cukup lengkap ya gitu yang dijelaskan sama Galuh dan juga Vira. Mau nambahin sedikit aja kayak di perencanaan laba itu kan nggak cuman hanya BP gitu ya yang dimasukin gitu. BP itu sendiri tadi juga udah disebutin sama Galuh, tadi ada rumusnya dan juga grafik dan matematis sama Vira. Mungkin ada mau di highlight aja poin-poin penting itu, berarti ada kayak harga jual, biaya tetap, biaya variabel dari produk itu sendiri, sama kayak volume penjualan di produk itu gitu di perusahaan. Terus mungkin setelah kita udah dapat BEP itu kayaknya perlu juga gitu ya perusahaan tuh mencari margin of safety-nya gitu ya, MOS-nya gitu, atau disebut juga dengan batas aman. Jadi ini tuh merupakan kondisi di mana perusahaan itu menjual volume penjualan itu sama dengan kayak titik impasnya gitu yang tadi BEP itu ya, supaya perusahaan itu tetapnya nggak rugi gitu. Jadi kayak kedua itu tuh bisa dimasukin ke dalam perencanaan laba supaya ya perusahaannya mengalami keuntungan gitu sih. Oke, sangat menarik ya teman-teman terkait penjelasan ketiga narasumber kita yang wow gitu. Mungkin tadi kan udah dijelasin terkait mendalamnya BEP. Mungkin kita yang terakhir nih terkait discuss dari studi kasus sendiri nih. Terakhir ya, dengan sudah menentukan BEP yang tadi perusahaan-perusahaan kalian, bagaimana sih bisnis kalian yang kalian bedah ini menggunakan BEP untuk mengidentifikasi
target jualannya itu agar tidak mengalami kerugian gitu. Nah itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Galuh ya. Terima kasih Rian. Kalau dari bananes.co ini tadi juga sudah disebutkan kalau di analisisnya itu 3 bulan. Jadi konsep di jurnal ini dia analisis 3 bulan. Abis itu 1 bulan ke depannya dia pengen coba untuk target penjualan kayak gitu. Nah 3 bulan itu apa aja? September, Oktober, sama November. Setelah dia analisis 3 bulan, mulai itu dari BP unitnya, BP rupiah, margin of safety-nya. Nah abis itu dia pengen mencoba mengasumsikan total variable cost-nya, total fixed cost-nya, total cost-nya, dan lain-lainnya. Itu untuk penggunaan target penjualan di Desembernya. Kalau dari jurnal ini, dia asumsinya pengen ningkatin 20% penjualan seperti itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan sama saya sendiri kalau sebenarnya salah satu kunci selain dari BP itu juga MOS kan ya, margin of safety seperti itu. Dan ini juga kepake di bananes.co. Jadi kita juga menganalisis margin of safety-nya yang kalau misal disebutin secara studi kasusnya, hasil dari penelitian ini adalah penurunan di September itu sekitar 51.006 atau 8,8%, 8,87%. Kalau bulan Oktober itu maksimal banget penurunannya itu 294.447 atau 23 atau 0,6%. Dan untuk November itu sebesar maksimal banget nurunnya itu 541.639 rupiah atau 34,94%. Jadi kalau misal si bananes.co ini menjualnya kurang dari situ itu bakal rugi gitu. Itu kalau misal lebih dari situ itu bakal rugi. Kalau misal kurang itu bakal aman. Seperti itu sih bahasanya. Langsung aja mungkin. Oke, jadi kalau dari jurnal yang saya baca ini, Cafe Limas ini kita dianalisisnya dilakukan dari bulan Juni sampai Desember 2022. Nah, Cafe Limas ini di dalam jurnal ini tuh menganalisis biaya tetap, harga jual persatuan, dan juga biaya variabel persatuan. Nah, setelah menentukan biaya-biaya tersebut, itu tuh akan menentukan bahwa Cafe Limas ini akan merencanakan labanya 15% nih dari tahun lalu. Maka dari itu perusahaan harus menghitung perencanaan BEP yang seperti dikatakan oleh Galuh dalam bentuk unit dan juga pendapatan yang dapat ditolerir oleh perusahaan. Nah, poin pentingnya nih kalau di Cafe Limas ini perhitungan margin of safety atau selisih penjualan yang dianggarkan ini penjualannya pada tingkat BEP itu disajikan dalam bentuk persentase dan juga kalau di analisis di jurnal itu perusahaan sudah mengalami profit gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Safwa ya. Oke, mungkin untuk di kasus jurnal aku sendiri itu kan Indomie gitu, khususnya tuh di Indomie goreng. Jadi agak beda nih ternyata dengan yang udah dijelasin sama teman-teman. Kalau mereka itu kan per bulan ya. Kalau di jurnal yang aku baca itu per tahun. Jadi Indomie goreng dianalisisnya itu dari tahun 2020 sama tahun 2021 dan mengalami perubahan BP gitu. Pada tahun 2020 ternyata BP-nya tuh lebih besar, mungkin sekitar 10.217 sekian lah gitu ya, atau sebesar BP unitnya itu 87 unit, dan unit di sini tuh dalam bentuk dus gitu. Yang satu dusnya itu sekitar 40 pieces Indomie goreng gitu. Dan di tahun 2021 itu berubah menjadi 10.038.000 sekian atau sekitar 93 unit dalam dus gitu. Dan perubahan BP yang terjadi ini tuh karena ya tentunya ada harga jual dan volume penjualan yang berbeda gitu di tahun tersebut gitu. Namun ternyata dengan perubahan tersebut gitu, itu tuh menyebabkan BP-nya tuh menurun tapi labanya tuh meningkat gitu. Jadi emang kalau misalnya tadi juga yang lain juga nyebutin mosnya gitu di Indomie sendiri itu pada tahun 2020 itu sekitar 78%, dan di tahun 2021 itu sekitar 82% gitu. Dan itu tuh batas banget yang emang di perusahaan Indomie tersebut gitu ya. Dan emang karena tadi yang udah disampaikan juga BP ini tuh penting banget gitu jadinya ya di dalam suatu perusahaan ini, khususnya tadi yang Indomie gitu. Oke.
Wah, terima kasih nih teman-teman semua. Atau narasumber-narasumber yang wow sekali pada hari ini. Mungkin itu jadi penutup kita pada sesi diskusi kali ini. Semoga ini penjelasan-penjelasan yang udah dijelasin oleh narasumber kita bakal mudah dipahami oleh pendengar podcast Gibahin ini. Nah, mungkin dari situ saya mungkin ada sedikit pelajaran bahwa BEP dapat membantu pebisnis untuk menetapkan harga produk, merencanakan strategi jangka pendek, dan menentukan target penjualan untuk menghindari kerugian. Nah, diskusi ini juga menunjukkan bahwa BEP adalah alat yang sangat penting untuk mengevaluasi, memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan dari bisnis itu sendiri. Nah, pendengar dalam semoga nih dari teman-teman semua bisa memahami apa yang kita sampaikan, bisa mendapatkan hikmah yang kita jelaskan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya ada pantun sedikit. Wah, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman nih. Mungkin mangga harum namanya kue nih. Cakep. Sayang sekali saya sedang sakit gigi. Cakep. Diskusi kita sampai di sini. Besok-besok kalau ada kita sambung lagi ya teman-teman. Oke, bye-bye di podcast Gibahin selanjutnya.